Oke, kita mulai aja. Saya akan tadi beberapa yang bab 11 ini. Ya, oke, ini jadi untuk yang hari ini saya langsung dulu aja, nanti setelah itu baru presentasinya saya waktunya karena ini tidak jam. Jadi yang materi terakhir tentang durasi, konveksiti dan imunisasi. Jadi di bidang keuangan ya ada imunisasi ya tadi ini. Tapi dalam rangka untuk pertama tentang durasi ini adalah sering dikatakan sebagai waktu yang optimal untuk kita akan memegang suatu instrumen keuangan. Jadi kalau untuk menghitungnya adalah jadi dari setiap series dari cash flow-nya otomatis dikalikan waktu terjadinya. Jadi T-nya kan kalau kita ada N transaksi ya berarti ada N kan T-nya itu. Terus dibagi total dari R-nya itu. Nah, kalau kita perhatikan ini yang pertama ini adalah berarti kalau misalkan kita mempunyai tadi obligasi dalam pembayaran kuponnya sebanyak, jadi N-nya adalah pembayaran kupon ya, karena kuponnya itulah yang menunjukkan si cash flow ininya kan, karena pertama kan kita keluar uang untuk bayar obligasinya, setelah itu adalah dapat kupon itu. Nah ini nggak tuh katanya yang menghitung, ada pernah menghitung obligasi pemerintah ada total berapa itu? Itu lihat di di ini ya di IBPA ya yang di bond pricing agency Anda bisa lihat seri FR ada berapa itu. Nah sekarang berarti yang jatuh tempo di tiap misalnya entah bulan atau kan itu 6 bulan sekali ya kalau Indonesia itu berarti pemerintah harus menyediakan anggaran untuk membayar kupon itu. Ini yang katanya sampai nggak tahu triliunan atau berapa lah. Saya sih belum pernah ngitung, itu hanya dengar-dengar dari para pengamat kalau di TV aja. Jadi pemerintah belum ini yang apa namanya di internal kan disejukan terbitin obligasi yang di luar sana, di luar yang katanya banyakkan di sini tadi. Itu artinya ada kewajiban yang harus dikeluarkan. Nah, dari sisi investornya inilah yang di sana bahwa kita kadang melihat apakah kita tunggu sampai selesai, tapi ada yang menyarankan yang mungkin ya paling sampai misalkan ini kalau yang sebelum mungkin cukup sampai berapa tahun, jadi nggak harus sampai full di ini kan bisa karena obligasi bisa diperjualbelikan ya. Nah ini kalau kita lihat rata-rata, nah ini adalah yang kalau kita lihat formulanya di situ nggak ada proses present value-nya, jadi hanya yang penting pokoknya ada RT-nya di mana dia langsung dinikah. Tapi kalau kita yang sering disebut sebagai duration adalah yang dinotasikan dengan debar di sini melibatkan proses present value dari si R-nya. Jadi kayak dibawa ke waktu awal awal dari obligasi diterbitkan. Jadi masih kalau yang tadi kan nggak ada ininya kan nu atau V ya, nu pangkat ini nggak ada. Nah kalau kita lihat kapan sih dua hal ini sama, ya kalau I-nya sama dengan 0 kan, otomatis D bar akan sama dengan T bar. Nah, berarti kalau misalkan Anda nerbitin obligasi
tapi ke saudara sendiri gitu. Ya nggak ada kan itu bunga dilibatkan di situ jadi nggak ada seperti nggak ada hina kan. Ya oke, jadi ya D bar sama dengan T bar itu. Tapi kalau di situ sudah ada I terlibat, maka antara T bar tadi dengan D bar sudah berbeda. Oke, itu yang namanya adalah duration. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa dia adalah ingin melihat seberapa sih apa dari waktu yang kita apa ya kadang ideal atau sering pasnya kita mempertahankan apakah harus sampai selesai atau bisa dilepas pada saatnya nanti ini di belakang kita nanti akan bisa sampai bicara seperti itu. Nah sekarang kalau kita perhatikan dari net present value yang kita sebut sebagai PI itu kita apa indikan di 11.3. Kalau kita ingin lihat seberapa sih sensitifnya perubahan harga terhadap apa yield-nya atau I-nya itu, maka di sini nanti akan diukur dengan namanya volatility atau eh, V bar sebenarnya ini nu ya, nu bar sebenarnya itu. Tapi saya dibacanya V ya udah nggak apa. Tapi sebenarnya kalau di notasi latek itu kan nu itu kalau yang seperti itu. Nah, itu adalah nah yang disebut volatility dia adalah diukur melalui apa? P aksen I dibagi PI-nya diberikan tanda. Nah, setelah kita dapat yang namanya adalah volatility. Dan bagaimana hubungannya dengan D-nya? Ternyata bisa kita telusuri di sini. Jadi antara D dan Nu tadi, kalau saya gambar di sini posisi ini adalah kayak D bar atau duration tadi, kalau kayak di bawah satu di present value-kan ke satu periode aja, itulah dapat yang volatilitas itu. Itu hubungan tadi kalau kita sudah ngitung D bar, kita bisa ngitung Nu bar atau sebaliknya. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya tanyakan durasi kok ditanyakan volatility, ya kita nggak usah ngitung dari awal lagi, manfaatkan hasil yang sudah diperoleh itu. Cuman dengan persamaan 11.5 kalau ngitung B-nya salah, maka V-nya ikut salah gitu kan. Tapi kalau ngitung sendiri-sendiri kan yang satu salah belum tentu yang satunya ikut salah itu. Keuntungannya cuma seperti itu. Tapi harus menggunakan rumus dasarnya, kita menggunakan P aksen I dan PI-nya itu. Ini antara volatility dan apa? Nah, karena tadi antara debar dengan volatility tadi hanya karena pembagi 1 plus I, jadi ada yang mengatakan si volatility sering disebut juga sebagai modified duration. Jadi durasi yang sudah di-adjust terhadap 1 plus I-nya itu sebagai pembaginya itu. Nah, akhirnya jadi kalau kita pakai nama secara ini ada, nah ini karena mungkinan yang menemukan ya maka jadi diberi nama kalau yang tadi yang durasi yang regular disebut sebagai Maclaurin duration, kalau yang volatility sama seperti modified duration. Jadi istilahnya tadi ada durasi, ada volatility, ada modified duration, ada Maclaurin duration. Jadi kalau kita perhatikan tadi karena kita debar sebenarnya apa kayak volatility kali sama-sama sebenarnya apa? Jadi seberapa sih sensitif terhadap I-nya? Perubahan I akan berdampak terhadap apa? Debarnya dan juga terhadap V-barnya apa nubarnya tadi itu. Terus, jadi artinya sama-sama mengukur apa seberapa sensinya yang si I tadi ikut-ikut terpengaruh dalam proses di debar sama nubarnya. Nah ini kalau diilustrasikan dalam bentuk apa? Karena kita ingin lihat bahwa P aksen ini adalah turunan PI terhadap DI-nya ya. Jadi,
Nah, itu kalau kita kaitkan dengan nu-nya, jadi min PI kalikan nu bar. Nah, ini kalau kita ilustrasikan apa yang antara I-nya atau Y-nya dengan PI-nya, itu kan digambarkan di 11.1 itu. Jadi kalau kita lihat yang apa persamaan 11.6 tadi yang di tadi 11. Jadi kayak apa? Kalau kita punya fungsi namanya apa? Kalau yang lengkung terus ada oh garis singgung ya, kayak persamaan garis singgungnya lah itu. Nah, PI-nya ada kayak titik singgung itu kalau di ini kan ilustrasikan dengan. Nah, sekarang kalau dibawa ke konteks kontinu gunakan delta, jadi kita kan punya D-barnya diganti gunakan delta kan nu pangkat T jadi apa E pangkat min delta T. Itu dibawa ke continuous interest rate. Maka jadi kita dapatkan nubarnya kembali sama seperti P aksen delta ya cuma diganti jadi P aksen delta dibagi P delta. Nah, dalam kasus kontinu maka antara V bar dengan D bar jadi adalah sama saja ya. Jadi kalau tadi kan masih ada pembeda di satu plus I-nya itu. Jadi karena seperti kalau pada sudah jadi kontinu satu plus I jadi nilainya sudah dekat dengan satu. Jadi akhirnya si nubar sama dengan D barnya. Nanti 11.1 ini untuk apa? Walaupun mungkin besok sudah nggak ada pressure lagi, tapi silakan untuk yang karena tetap ada sharing kan itu tadi belajarnya. Jadi nanti 11.1 tetap yang persensi satu untuk ya silakan. Saya belum dapat sharing emailnya kan? Sharing email. Loh, apa namanya tadi belum ada? Gitu. Ada? Apa salah ngetik emailnya? Mungkin dicek di emailnya coba ini harusnya sudah ada ini kalau ini kan ada di sini kan Widi. Ini benar nggak? Nah ini cek emailnya. Email yang UGM berarti itu. Sudah? Persenti satu siapa ya? Persenti satu ya? Oke, berarti nanti ini ya. Medianya kalau saya copy semua harusnya sudah masuk semua udah. Ya oke sudah bisa kembali ke sini lagi. Oke sini apa masih ada permasalahan tadi untuk yang ininya? Masih ada? Ada masalah? Apa hanya Widi? Nanti silakan orang ya yang terdekat ya. Ini contoh 11.1 tadi sudah, jadi kan nanti silakan dicoba. Terus 11.2 ini juga menghitung apa? Durasi dengan segala ada apa? Falasnya di sini. Terus 11.3. Jadi ini
sama ya, jadi urut persensinya aja ya satu. Nah, tadi kita punya duration, volatility, terus ada tadi apa? Modified, ada Maclay duration. Selanjutnya kita akan melihat apa yang dinamakan adalah convexity. Jadi convexity adalah juga sama yang kaitannya, cuman di sini bedanya dengan yang tadi itu turunan pertama, ini adalah turunan kedua ya yang dilibatkan. Padahal dalam bahasa di matematik kalau kita turunan pertama, turunan kedua kayak untuk mencari apa? Setelah biasanya kan kita kalau ada fungsi turunan pertamanya untuk melihat apa kemungkinan kadang kayak maksimum minimnya, setelah turunan kedua untuk melihat titik apa namanya itu titik bahwa dia jadi maksimum atau minimum lah di ini. Nah di sini tapi dibagi dengan si PI-nya ya, jadi kayak tadi juga sama dibagi PI-nya cuma nah ini dinotasikan dengan C bar ya, itu untuk namanya adalah convexity. Ini kaitannya nama konveknya, kalau di mata ada fungsi apa? Konvek ada konkav ya. Iya, sama konvek kan? Nah, ini kaitannya karena dari bentuk kurvanya tadi yang berupa apa? Berbentuk konvek. Dilihat yang 11.1 tadi untuk di sini. Ini kaitannya dengan, jadi istilah konveksitinya tetap enggak jauh dari istilah yang di matematiknya tadi kan, karena untuk melihat di titik itu kayak namanya apa titik singgung ya kalau. Ya, jadi convexity. Nanti kalau kita terus secara kita tadi dari yang apa volatility ya, kalau kayak nubar itu diturunkan lagi, nanti kita akan mendapatkan yang 11.10 itu jadi nu kuadrat dikurangi c bar. Yang tadi C barnya adalah convexity, yang nubarnya adalah tadi volatility ya, atau modified duration ya. Ini kalau kita derivasi lebih jauh, kalau kita ingin melihat kalau tadi apa yang modified duration masih diturunkan lagi kan ingin lihat seberapa dia sensi terhadap perubahan I-nya, maka akhirnya mendapatkanlah 11.10 itu yang nubar dikurangi C-barnya. Jadi kalau kita lihat dari sini itu sebenarnya untuk menunjukkan apa? The sensitivity of modified duration yang 11.10 karena tadi yang modified duration diturunkan lagi terhadap I-nya seperti mengukur tingkat perubahan nu-nya terhadap I-nya itu. Jadi 11.10 bisa juga disebut sebagai apa? Sensitivitas dari modified duration. Ya, dari yang model bisa juga dari yang tadi apa Maclay duration juga kita bisa dapat Maclay convexity nanti. Nanti kalau yang dibawa ke aspek apa continue ya ini kan terhadap delta ya kalau sudah dibawa ke continue-nya. Ini nanti ini kan oleh 11.4 jadi persensi 4 siapa nanti dapat 11.4. Oke. Nah ini kalau misalkan tabel ini mau diwujudkan di Google Sheet nggak apa-apa. Mau di R juga ya silakan kalau buat yang apa contoh ini. Oh ya untuk di ujian juga boleh pakai Google Sheet tapi Google Sheet-nya tolong dilingkan ke saya juga itu. Tapi tetap hasil akhir ininya ditaruh di overlay, tapi kalau pada saat detailnya mungkin nggak bisa ini kan. Ya tabelnya kalau memang
kan bisa di cropping kalau saya ingin lihat apa hitungannya, pokoknya semua komputasinya harus di-linkkan di lembar ujiannya ya, di overlay-nya. Jadi yang pakai R-nya, POSIT Cloud-nya juga sama linknya. Terus yang di Google Sheet juga sama, dikasih linknya itu. Oke, ini 11.4, ini ada tabel-tabel yang kalau mau di terus 11.5 ini berarti siapa setelah 5 siapa? Oh, Widi ya. Ya. Yang 10 tuh Mas Andis. Oh, belum. Oh, nyambungnya kemana? Belum. Berarti setelah Mas Andis. Eksempel 1. Oh, kemarin ini ya. Oh, berarti rubah tadi ya? Iya. Saya kemarin terakhir 10.11. Bab 10. Oh, berarti artinya ini nyambungnya setelah asis dulu ya berarti ya, nomor satunya. Ya oke, berarti dirubah. Biar apa sama lah ininya. Semua apa? Berarti oke, berarti yang tadi 11.1 berarti tadi setelah asis apa? Oh, Widi dulu berarti, iya. Iya, Pak. Ya, Widi. Berarti 11.1 ya. 11.2. Terus apa? Nomor oke. Berarti urutannya dirubah tadi ya, berarti. Oke, silakan karena pupuk diingatkan. 1.5.6 ini yang collect convexity ya. Jadi sekali istilah-istilah ini tolong nanti apa ya sebenarnya karena ujian itu kan nggak perlu dihafalin lah. Yang penting kita kalau ada pertanyaan itu nggak usah ini karena kan nggak perlu dihafalkan rumusnya di situ. Itu siapkan aja sudah dalam bentuk siap untuk untuk komputasinya itu. Ini silakan tadi menyesuaikan ya 11.6-nya ya. Nah, berikutnya adalah tentang seberapa sensitifnya si cash flow-nya terhadap suku bunga ya. Ini P aksen I, karena kita ini kan present value dari cash flow-nya kan kita notanya adalah PI, maka kita ini kan untuk melihat diilustrasikan di 11.2 itu. Nah, nanti di sini jadi kita muncul istilah lagi namanya effective duration ya. Debar E adalah hasil dari yang di 11.19. Terus juga ada effective convexity itu 11.20 ya. Nah, nanti untuk kalkulasinya lihat di contoh 11.7. Sudah berapa istilah tadi? Ada tambah ini ada effective convexity, ada effective duration ya. 6 ya sudah ya. Ada volatility terus. Ikonnya juga ada 2. Ini untuk mengukur apa dari sisi cash flow-nya. Jadi perubahan I-nya kan juga apa? Sekali I menunjukkan apa di situ yield dari si obligasi ya, dari rate of return dari obligasinya. Nanti misalkan kalau saya minta kan di obligasi kan ada obligasi apa? Corporate, terus yang government kan, yang kalau government kan cuma satu, kalau yang corporate ada berapa? 3 ya. Kan ada triple E, terus kalau yang kita ikuti yang di punya IBPA kalau salah 3 ya yang corporate itu. Nah kalau misalnya saya minta untuk ngecek yang corporate, maka nanti Anda kalau saya bebaskan berarti Anda ambil sendiri-sendiri itu. Bukan-bukan nggak sama itu ngambilnya. Tapi kalau misalnya saya yang menentukan, berarti Anda harus ikuti itu. Pokoknya kalau nggak hanya saya minta menghitung ini dari suatu obligasi, berarti Anda pilih sendiri. Jadi bisa beda-beda ininya. Maka saya ngeceknya kan nanti dari sisi komputasinya dia rumus yang dipakai sudah kan. Tapi kalau soalnya saya menentukan harus FR berapa berarti government. Kalau corporate saya sudah tentukan yang seri berapa itu nanti harus cari di IBPA-nya kan.
Sudah pernah kan masuk ke websitenya BPA? Di situ kan banyak apa stok tentang obligasi kan itu. Durasinya besarnya berapa. Jadi kalau Anda ingin mengetahui misalnya perusahaan A utangnya berapa, itu lihat dari obligasinya. Maka dia berarti setiap jatuh tempo membayar kupon harus berapa dia. Oke, ini 11.7 yang terkait effective duration ya, sama effective convexity itu. Terus juga 11.8 masih di. Nah, terkait sekarang kalau kita ingin lihat berupa portofolio. Jadi kita memiliki bisa juga lebih dari satu obligasi. Jadi multiple security sering diindikannya. Jadi kita punya P1, P2 sampai PM. Jadi punya lebih dari satu. Bagaimana portofolio saya itu? Nah, inilah nanti juga bisa diukur seberapa sensitifnya. Karena sekali lagi obligasi kan harganya bisa berubah-ubah tergantung apa. Kalau kuponnya kan enggak ya, kita sementara kupon masih fix. Ada beberapa kuponnya itu floating, jadi dia juga berubah. Tapi kalau kita kayaknya di Indonesia saya belum coba juga yang ada yang floating, kebanyakan adalah kuponnya fix. Maka berarti yang kemungkinan ngefek lebih ke sisi yield-nya kan. Ini ada. Maka di sini juga sama pada saat kita punya lebih dari satu berupa portofolio sekuritas di sini, maka dinyatakan dengan 11.23. Ini artinya bobotnya dibuat adalah sama itu. Tapi kalau nanti ada belajar teori portofolio, bisa juga ada yang membuat ada masing-masing bobotnya dibikin beda. Kalau di sini adalah sama aja. Saya tambah P2 seperti itu aja. Tapi ada yang di depannya ditambah ada. Kalau yang saham biasanya ada bobotnya jadi berapa persen, mungkin saham A, berapa persen saham B, seperti itu. Maka karena masing-masing bisa dilakukan proses seperti yang waktu masih sendiri-sendiri, jadi ini kita dapatkan untuk menurunkannya juga tidak terlalu apa. Soalnya jadi hanya perbedaan didapat di persamaan 11.24 ya. Jadi kita lihat di 11.24 adalah bagaimana kita menghitung modified duration versi portofolio ya. Juga yang convexity-nya untuk yang versi portofolionya. Nah, kalau saya minta Anda membuat portofolio, berarti Anda harus ambil minimal, berarti 2 kan. Kalau 1 ya sama aja seperti yang depan kan. Kalau sudah bunyi portofolio berarti minimal 2. Tapi kalau saya tentukan 5 ya harus semua ikut 5, tapi bisa beda-beda obligasinya kan. Pokoknya kan sama sementara di sini. Iya, ini kan sama, cuma tinggal tambahin aja. Plus P itu kan masih dibuat sama. Jadi selama posisi bebas, hati-hati kalau portofolio minimal 2, jadi jangan nggak usah harus. Tapi kalau saya tentukan harus 5, maka harus 5. Oke, ini untuk menghitung kompleksiti sama durasi saya kira jadi durasi juga dia kalau sudah berjalannya waktu dia juga berubah kan. Ini seperti 11.3 pada saat diterbitkan berarti di waktu 0. D-nya kan masih berarti apa kalau kita gunakan rumus yang sah itu kan masih utuh dari karena dia adalah menunjukkan apa rata-rata seperti cash flow-nya dari kuponnya kan. Maka dia dari setiap kalau sudah bayar kupon 1 kali, maka nilainya sudah berubah kan, di bawahnya lagi terus sudah bayar kupon 2 kali, bayar kupon sampai membayar kupon sudah N-1 kali sampai terakhirnya bayar kupon terakhir, maka durasi ya sudah habis kan. Karena sudah berarti pembayaran terakhir kan kupon plus prinsipalnya kan. Maka disitulah durasi jadi 0 sudah.
Nah, 11.9 ini kalau ada yang ingin menggabungkan antara apa? Mencampur 100.000 US dollar yang 5 tahun, zero coupon bond dengan yield-nya 6% dan 10 tahun zero coupon bond dengan yield 7%. Nah, kalau dalam kasus yang 11.9 apa? Durasinya sudah ditentukan adalah 7 modified duration-nya. Ditanyakannya apanya? Yang harus karena tadi kan 100.000 diinvest di 2 tempat kan. Maka berapa yang 5 tahun, berapa yang di yang 10 tahun. Tapi durasinya adalah 7. Kalau tadi kan obligasi udah dicari durasinya. Kalau ini durasi dikasih, tapi kita mau memecah di 2 obligasi yang berbeda. Karena yang satu 5 tahun, yang satunya 10 tahun. Berarti pada saat yang 5 tahun, pada saat mencapai 5, dia sudah 0 kan durasinya. Tinggal tersisa dari yang 10 tahun kan otomatis. Maka pada saat kalau kita matok durasi portofolio 7, maka berarti harus komposisi obligasinya nggak mungkin dibikin sama karena beda maturitinya kan. Yang 15 sama 10 tahun. Itu sudah di contoh 11.9. Ini cara mencarinya untuk di ini sampai 11 soal ini berarti masih mutar lagi berarti. Yang kemarin kan yang sama kemarin kan yang 3 dia 2. Sekarang yang 2 dia. Nah, makanya tadi ini sambung aja kan di situ. Yang penting pokoknya semua dicoba biar ada pengalaman, toh nanti saling sharing kan itu. Kalau tadi terkait perjalanan waktu dari suatu durasi tadi, makanya pada saat kita ingin target, saya ingin megang sampai durasi 7 tahun, maka harus komposisi seperti apa. Nah, sekarang antara aset dan liabilitasnya ingin di matchingkan atau ini langsung kita lihat di kalau kita lihat di nanti 11-12 lah. Tadi siapa maunya penting diputar aja. Ini perusahaan A, B, C ya. Kesepakatan untuk pembicaraan 10 tahun, pembayaran pertama 84 first payment, and each payment selanjutnya adalah diajak ke inflasinya dengan increasingnya adalah di 4%. Jadi hanya menyesuaikan kalau inflasi ininya maka dia ada sesuai di ini ada increasing untuk pembayarannya ya misalkan di nah, ini adalah bagaimana menentukan jadi di sini diskenariokan mempunyai zero coupon bond ada sebanyak 3 tapi beda maturitinya ya, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang
3 tahun. Nah, untuk ini berarti apa yang akan dibutuhkan oleh si ABC tadi untuk investnya berapa lah. Ini kisah di sini adalah mematchingkan antara apa istilahnya kalau tadi sebagai aset dan liability-nya. Jadi misalkan adalah memang kalau kita ya punya utang kita harus selalu merancang pada saatnya yang tadi ada kewajiban yang harus dinaikkan ya harus siap gitu. Karena kalau di obligasi kan kalau udah jatuh tempo maka dia harus bayar pokoknya kan cukup besar biasanya kan itu. Makanya kalau ada perhatikan kalau government biasanya panjang-panjang kan itu. Ada yang 30 sampai 40 kan asumsinya negara ya nggak bangkrut ya. Tapi negara ada yang bangkrut nggak sih? Tahu-tahu bubar gitu, padahal saya punya obligasinya Indonesia, terus kemana kah sih kita nagihnya ya? Kalau Anda sudah pernah dengar sepanjang sejarah ada negara yang bangkrut yang bubar, kalau nggak mampu bayar kuponnya kayaknya ada itu saya pernah dengar tadi, yang saking besarnya apa kewajiban, nah, kan maka dia harus harus untuk menutup itu saking mungkin saya nggak tahu mengelola negara gimana itu pada saat utangnya banyak kewajiban. Yang jelas kayaknya sementara ini ya punya obligasi ini ya pas waktunya kupon dibayar ya kayaknya ya masuk rekening raharnya dibayar gitu. Nah sekarang kalau yang 11 13 11 12 tapi yang dirubah apa ini? Using coupon bond with annual coupon. That the coupon bond all have the same yield rate as the zero coupon bond above and that all sell at par. Karena kalau zero coupon bond mesti apa? Harganya at premium kan. Karena tanpa kupon kan. Biasanya berarti harganya harusnya di bawah 100%. Jadi kalau yang berupa tabel-tabel bisa ya dimanfaatkan pakai apa Google Sheet-nya juga boleh gitu. Jadi nggak harus di R ya karena memang agak repot bikin tabel. Nah sekarang kita ke imunisasi. Ini di dunia apa? Mereka juga ada imunisasi. Kalau kita kenal imunisasi ya di kesehatan yang namanya. Tujuannya dia imun terhadap apa ini? Kalau di dunia keuangan yang paling ditakuti itu. Kalau di dunia kesehatan kan karena apa? Biasanya virus ya yang perlu kita jadi ada diimunisasi. Gitu. Kalau di sini karena apa? Yang paling ditakuti di keuangan adalah urusan interest rate itu. Karena dia bisa berubah saat maunya sendiri. Karena biasanya apa? Kayaknya kaitannya dengan inflasi ya. Kayak dulu waktu krisis 98 itu.
itu sempat inflasi sampai 60%, suku bunga juga sampai melejit. Terus yang orang yang pinjam, bunga pinjaman juga langsung melejit itu. Terus juga bunga apa tabungan atau deposit juga ikut-ikutan itu membesar. Tapi ternyata yang hebat adalah terjadinya perubahan ganti harga, kalau saya katakan bukan rubah harga itu. Jadi sebelum 98 itu masih ada rumah harga 20 juta. Tapi setelah itu sampai sekarang sudah nggak ada lagi ya. Siapa yang bisa beli rumah 20 juta di perumahan loh, tapi lo ya. Ya kalau di mungkin di desa masih ada rumah harga 20 juta kan. Kecil terus. Tapi kemarin saya lihat ada juga yang jual murah itu rumah modelnya gini. Luas tanahnya cuma 25 meter persegi atau berapa itu. Terus cuma satu kamar itu. Jadi ada yang sampai itu untuk apa? Rumah tapi berarti ukurannya kan bukan kayak satu kamar tapi dia masih punya ruang tamu. Hanya itu cuman ada yang nawarkan jual sampai segi, saking susahnya kalau jual yang harga 400 juta kan susah. Itu harganya itu aja sudah hampir 200 juta itu. Kalau dapat cuma apa? Satu kamar itu. Jadi satu kamar mandi terus langsung ruang tamu ngangkep ruang tengah. Nah, gara-gara seperti itu bisa menyebabkan apa? Kayak ganti harga. Saya nggak tahu pada saat itu seperti situasi obligasi kayak apa. Karena belum, saya mulai di sini finance mulai muncul kayaknya setelah 98 itu minat finance mulai muncul itu. Dulu sebenarnya kita masih di statistik, setelah statistik kan ada berapa yang mulai tertarik ke situ, karena waktu itu kan kehidupan normal-normal saja, jadi nggak menarik kan Pak. Tapi setelah ada goncangan itu, setelah krisis 98, menyadarkan banyak orang mulai peduli terhadap itu. Saya juga mulai peduli gara-gara itu. Karena dulu kan banyak bank kan itu, sampai bank itu di mana-mana kayak kios-kios kecil itu. Dan repotnya waktu itu saya ngajar di beberapa tempat waktu itu karena masih tenaganya masih buat itu banknya beda-beda untuk bayar. Nah, salah satunya adalah banknya tutup itu. Apakah saya mau ngambil uangnya? Nggak bisa, sudah. Tapi kalau mau diurus ikut-ikutan apa yang besar-besar, kapan saya dibayarnya? Karena banknya tutup, saya hanya punya buku tabungan, nggak ada ATM. Kalau sekarang kan kalau tiba-tiba terjadi itu, ambil di ATM, tapi ATM dibatasi jumlahnya. Makanya ATM kan ada maksimal berapa kan per hari. Kalau enggak dengar ada rame-rame langsung diambil semua, tapi ambil semua pun lama-lama di dalam ATM ya habis kan. Uangnya sudah enggak ada. Nah kalau dulu malah saya rasa belum ada, jadi tiba-tiba ada peristiwa 98 sudah buku rekeningnya tinggal dipegang, tinggal angka yang kita lihat itu. Uangnya sudah nggak pernah didapat sampai sekarang. Karena banyak bank yang waktu itu akhirnya kolaps. Nah sekarang imunisasi adalah bagaimana sih resiko terhadap tadi kan betapa semua tadi yang kayak ini kan ada sensitif terhadap suku bunga kan. Ya seperti manusia ini kan kayaknya sensitif terhadap mungkin virus atau apa, jadi akhirnya dikasih imunisasi ya. Imunisasi benar ya untuk virus ya. Saya juga termasuk yang sensitif itu, walaupun sudah saya tadi mau ngajar pagi itu berangkat belum ada pilek sama sekali, tiba-tiba bersin-bersin di depan. Padahal salah satu mahasiswanya karena S3 ada yang sedang, aduh, tutup maskernya, saya bingung juga kan. Tapi setelah itu reda dengan sendirinya, hanya karena saya mendetek kayaknya ada partikel apa yang merangsang, tiba-tiba jadi terus, oh itu. Kadang karena dingin, kalau pagi itu yang pas baru ambil itu, pada saat itu cenderung lebih sering pileknya daripada enggaknya. Tapi ngatasi itu ya belum pernah berhasil, ya adanya ya udah bersabar aja terhadap enggak ada. Nah tadi waktu kuliah sudah, tapi makin siang kayaknya kok aman tadi jadi ini. Tapi kadang tiba-tiba sedang ngajar bisa aja langsung kena. Nah ini sering ini kan disebut dengan imunisasi, disebut Reddington imunisasi karena dia yang bikin tahun 52 itu. Nah dulu pernah saya pakai ini untuk skripsi masa
S1 tadi waktu itu. Jadi karena kebetulan dia terus akhirnya karena itu pada saat itu kan mulai yang statistik mulai banyak dilirik oleh perbankan karena situasi dulu kan dulu perbankan nggak ada orang dari statistik itu, nggak ada orang dari mana yang masuk di sana, jarang sekali. Sekarang lulusan statistik mati itu di bank banyak sekali karena mereka sadar betapa data mereka kalau dibiarkan tidak berbicara dia khawatir ke tahun 98 mungkin terjadi. Jadi dulu lulusan statistik masih mayoritas diserapnya di pemerintahan di BPS itu. Nah, pasca krisis itu dapat berkahnya juga. Jadi kita menambah di kurikulumnya ada materi-materi ke finance-nya, mulailah jadi agak. Jadi yang waktu yang tentang ini imunisasi juga dia diambil tapi malah di salah satu apa namanya kalau yang minjemin uang itu leasing apa company ya. Jadi kan banyak kan itu yang jadi prinsip dari konsep ini di papernya Reddington ini jadi ada yang mengatakan Reddington immunization. Ini nggak tahu 52 kayaknya mungkin digitalnya sudah ada. Kalau dulu waktu itu masih berupa kertas seingat saya. Jadi ini adalah di jurnalnya apa Publication and Review of Principle of Life Office Valuation. Nah, ini konstruksinya adalah dimulai dengan apa mengatakan yield curve itu sebenarnya flat apa enggak sih? Memang sudah pernah lihat yield curve kan? Dia mesti agak apa? Ada selang ini ya. Kalau sama flat kayak gini, artinya apa? Kayak nggak pernah berubah kan sepanjang dengan nilai maturity berapa aja yieldnya sama. Kayaknya nggak logis kan jadinya. Karena kalau sampai artinya di waktu masih 0, 1, 2, 3 sama terus kayak gitu kan ya. Tapi kenyataannya setiap hari kayaknya berubah itu. Lihatlah kalau harga berubah otomatis yieldnya berubah kan karena kuponnya kan tetap. Lihat di apa websitenya bond pricing agency itu atau PHEI itu akan terlihat itu setiap hari berarti harga berubah ada yang naik ada yang turun maka yieldnya otomatis juga ikut berubah karena yang lainnya kan tetap kupon tetap terus prinsipnya juga tetap gitu. Nah kita masih ingat net cash flow-nya kan yang kita punya RT itu ternyata dengan yang aset dikurangi liability-nya dikurangi I-nya itu. Ini yang sudah diindikan tadi di 11 bisa dilihat lagi. Gitu. Terus kalau untuk kita mendapatkan apa? Kalau PI sama dengan 0 untuk menghitung apa I-nya? Kalau PI sama dengan kan 0, apa namanya itu? Yang diperoleh I yang pada saat PI-nya sama dengan 0. Itu I di sini namanya apa? NPV-nya sama dengan 0, PI sama dengan 0. IR atau juga yield rate kan itu yang di yieldnya itu. Jadi cash flow out dianggap adalah sama. Jadi akhirnya jadi PI kan karena di. Nah kalau aksen I sama dengan 0, terus turunan keduanya positif, dapat apa itu? I di situ. Kalau P aksen I-nya sama dengan 0, terus P double aksen I-nya positif. Kalau turunan keduanya positif, itu maksimum apa minimum? Minimum ya, kalau untuk yang kalau negatif yang untuk dapat maksimum kan.
Jadi kalau P aksen I sama dengan 0 dan P double aksen I-nya positif, maka I di situ didapatkan apa? Nilai PI minimum itu. Kalau PI-nya sudah yang berarti minimum, itu yang paling kecil berarti menunjukkan apa? Kalau PI tadi menyatakan apa? PI menyatakan apa PI itu? Karena apa? NPV-nya dari cash flow-nya dari N-nya itu kan kita dapatkan kan dapat yang PI. PI kan tadi apa? Ada kalau sama dengan 0 dapat apa yield rate-nya kan tadi, tapi kalau dia adalah PI-nya sendiri adalah net present value-nya kan itu. Bisa negatif enggak sih ya? Tapi bisa negatif enggak? PI negatif. Artinya apa kalau PI negatif? Itu kan ada yang nyeberangan itu. Jadi kalau pas positif berarti kita making money, kalau dinegatifkan kita jadi loss. Maka berarti kalau nilai minimumnya dia adalah positif, berarti masih making money. Tapi kalau minimumnya nanti bisa dia dapat adalah di. Jadi kira-kira kalau kita ingin melihat posisi karena kaitannya tadi apa untuk ya maksudnya kan menjaga bagaimana sih kan berubah-ubah, kan bisa turun, bisa naik gitu kan. Nah kita dapat apa? Kalau dengan P aksen I sama dengan 0, kita dapatkan apa? Nilai I di mana PI-nya adalah sudah yang minimum kan. Apakah kita mau apa? Ingin yang minimum, mesti kita inginnya adalah yang lebih dari itu kan itu. Namanya kalau kita punya kurva kayak gini, kita pas titik singgungnya, dia yang mulai berubah arah kan. Karena tadinya kan melengkung kayak mau turun terus kan, tapi setelah itu kan berubah arah kayak gini kan dia. Jadi kalau digambarkan di ini kan kelihatan itu kan, jadi dia apa? Tadinya turun terus apa lama-lama dia berubah balik itu kan di titik di situ kan. Tapi ini gambarnya kok di atas sumbu apa? Ya, itu kayaknya positif terus ya ini ya. Kalau tadi bisa juga nyeberangan sebenarnya itu. Ini ilustrasi di sini sebenarnya menunjukkan apa? Seolah-olah bahwa dia selalu posisi di daerah positif kan itu. Kalau kemarin sebenarnya kita bisa aja. Tapi kalau untuk obligasi, apakah bisa sampai negatif? Kalau I-nya 0 berapa kalau obligasi? Kalau I-nya 0? Ya kan present value jadi nggak ada loh. 0 kan sudah. Jadi sama dengan apa? Kan rumusnya obligasi apa sih? Kan FR ditambah apa? V pangkat itu di yang C-nya kan? Berarti kalau 0 kan itu nilainya 1 kan? Pada saat kalau Z-nya 0 berarti tinggal apa? Itu kan rumusnya apa? VR ditambah apa? Ada AN-nya ya. AN-nya berapa kalau I-nya 0? I-nya 0, AN-nya nilainya berapa? 1 kan? Jadi hanya tinggal FR ditambah kalau V, kalau I-nya 0 jadi berapa? Ya 1 juga. Jadi tinggal apa? Seperti VR ditambah C-nya atau F-nya kan itu.
Itu pada saat kalau di posisi nol. Jadi pada saat di obligasi memungkinkan, kalau waktu kita tidak di obligasi dimungkinkan kan itu PI jadi nyebrang di area negatif. Kalau di obligasi PI data PI-nya 0. Kalau I-nya makin membesar bisa sampai negatif. Lihat rumus dari apa tadi? FRANI plus P pangkat N kalikan C. Kalau I-nya mendekati 0, masih dinilai positif kan tadi, Bang, FR ditambah D-nya kan. Tapi kalau I-nya makin membesar, kalau menuju tak hingga, I-nya makin besar. Berakibat nilai apa? N-nya berapa kalau pada saat kalau ini I-nya besar banget? kalau I-nya besar banget, nilai V-nya berapa? Ya mendekati 0, 1/1 plus I-nya menuju tak hingga? Ya 0 kan? Berarti yang suku belakangnya otomatis hilang kan? Tinggal yang depan kan? AN. Kalau I-nya besar banget jadi berapa? Kalau tadi I-nya menuju kan rumusnya apa? AN apa? 1 min V pangkat N dibagi I kan? Mendekati berarti artinya kalau pada saat I-nya besar banget pun dia akan menujunya apa? Makanya ini paling dia akan secara asimptotis akan menuju ke 0. Jadi nggak pernah ketemu negatif kan? Tapi kalau cash flow yang bukan obligasi kayak yang di Bapak kita bisa aja terjadi ada PI apa net present value bisa 0, bisa negatif. Dia hanya asimptotis ke 0, tapi nggak pernah sampai nyebrang sampai jadi ke negatif kan. Nah, di sini memang tidak diperlihatkan salah, tapi di papernya dulu dinyatakan bahwa nanti perhatikan pada saat dia berarti posisi optimal kan kita ingin nyari apa? Berarti yang supaya apa? Kalau waktu kita beli obligasi, sebenarnya apakah kita harus nunggu sampai berakhir? Nah, itu ada beberapa yang di paper itu yang menyatakan jadi akhirnya dia akan imun pada saat kalau kita ngambil di sama dengan adalah durasinya. Karena perubahan I makin besar, tadi ngefeknya apa pada saat I makin besar? Bisa jadi dia menuju ke ini kan, maka kita harus mencari di titik yang kalau mendekati 0 seperti apa, mendekati tak hingga seperti apa kan itu. Berarti kalau beli pada saat I besar apa I kecil? Kalau beli obligasi. Yieldnya yang besar apa yang kecil? Kalau beli kan ya yang semurah mungkin kan. Padahal nilai yang kecil di mana? PI-nya kecil. Ya, pada saat I-nya besar kan. Karena kalau I-nya besar, kuponnya kan tetap. Kupon kan nggak pernah berubah kan. Kupon kita selama ini fix. Harganya at diskon pada saat apa? Kalau kupon sama dengan I, harganya berapa? 100% kan? Kalau R-nya sama dengan I, harganya 100%. Tapi kalau R-nya kurang dari I, harganya apa? At diskon. Jadi di bawah 100. Jadi kalau bisa beli ya di bawah 100 pada saat berarti yieldnya yang tinggi. Maka biasanya kenapa ada beberapa negara sampai ngasih yieldnya besar? Kenapa ada corporate yang kadang dianggap fundamentalnya nggak bagus, dia kalau dibeli obligasi yieldnya tinggi supaya ada yang mau
ambil itu. Tapi resikonya besar, makanya dia triple-nya triple B apa ya, kalau dilihat di websitenya obligasi itu kan ada apa? Triple B. Artinya apa? Di balik yield yang tinggi ya sebenarnya ada risiko kan di sana, risiko untuk. Karena apa? Kita jadi misalnya Anda pinjam ke saya cukup pinjam 10 juta, Pak, tapi nggak saya kasihnya cuma 9 juta. Artinya apa? Harga at diskon itu. Saya sebagai yang pembeli obligasi ya seneng kan? Oh, Anda pinjam ke saya 10 juta kok cukup menerima 9 juta aja gitu. Apalagi sampai 8 juta aja. Wah, itu tapi saya malah makin ragu kan. Pokoknya Pak ini saya utang ke Bapak 10 juta, tapi ngasih nggak usah 10 juta, cukup 5 juta saja. Karena setelah itu saya akan kabur gitu. Defaultnya itu lebih besar, makanya harus hati-hati dengan yang seperti itu. Karena ada juga yang ini kita nggak pernah ngasih kupon, maksudnya nggak pernah ngangsur, tapi senangnya traktir. Punya hutang tapi dermawan kan. Anda senang kan? Padahal saya hanya punya status dia hutang ke saya itu 10 juta, tapi nggak pernah membalikan. Tapi tahu-tahu hilang lah. Nah itulah resiko yang namanya. Maka dalam posisi seperti ini sering akhirnya mungkin kalau nanti dalam konteks apa di sini kita ingin melihat di contoh ini kira-kira seperti apa sih yang untuk melihat perubahan harganya tadi, karena kita inginnya apa sih kalau obligasi itu? Karena prinsipnya taruh di belakang gitu. Sebenarnya kita pada saat beli obligasi ya cukup cemas kan? Kalau pada saatnya harus memberi yang prinsipalnya, ternyata perusahaannya sudah bangkrut itu. Tapi kalau segera masih di ini saya jual, tapi kalau langsung jual pada saat harganya rendah kan sebetulnya juga rugi kan? Mau saya minjemin 10 kok saya jual pada saat harga 90%. Ya saya rugi kan? Lebih baik tunggu sampai apa? Habis kan nanti dapat 10 juta malah itu. Nah inilah dari posisi ini nanti bisa dilihat ada itu ada yang mengatakan sebenarnya cukup sampai di durasi apa sama dengan durasi itulah yang aman, ada yang buat. Nah nanti silakan apa coba nanti, makanya nanti kalau saya minta mau bikin visual terserah Anda mau pakai lebih gampang apa enggak, karena setiap aplikasi kan bisa dibikin ininya ya apa persamaannya visualnya itu. Kalau kita ingin menggambar ini dengan I-nya juga bisa kan ini kayak ini. Bisa juga digambar apa? I-nya mungkin itu, tapi ada terhadap M-nya kan, M1, M2 kayak tadi di durasinya. Nah memang di sini tidak di secara ini bahwa, tapi di yang saya pakai untuk ternyata di posisi akhirnya ideal kita adalah sampai nilai durasi. Jadi misalkan 10 tahun durasinya misalnya tadi berapa? Kira-kira sekitar ya mungkin 0,7 gitu. Nah disitulah katanya titik optimalnya. Jadi dia sudah apa dari sisi efek ke perubahan suku bunga relatif aman. Itu adalah pada saat bunga terlalu sampai kan takut ini terjadi apa kan? Sekarang kupon 5%. Anda kalau misalkan ingin melihat 5%-nya, kan itu setahun 2 kali. Berarti misalnya apa? Kalau 5% berarti kan oke lah setahun berarti dapat 2 kali ya, dapatnya 10%. Kan? Berarti kalau kita ingin dari kupon aja ini dapat uang kita, berarti butuh berapa? 10 tahun kan? Nah, sudah uangnya dapat besok itu berarti nggak apa-apa. Gitu. Tapi kan apakah itu berarti untung juga? Ya itu Anda ngelepas, tapi bisa Anda ngelepasnya apa? 100 juta misalnya, tapi Anda hanya kembali juga 100 juta ya. Tapi kembalinya kan juga apa? Lama kan? Maka tetap berharap apa? Setelah itu ya dapat ya
yang tadi yang prinsipalnya atau pokoknya itu atau return value C-nya atau F-nya lah atau face value-nya harusnya kita dapat. Maka di aturan apa ya, mungkin nggak bisa. Ya, tapi kalau sampai terjadi perusahaan itu bangkrut, maka yang dibayar dulu adalah pemegang obligasi, pemegang saham belakangan. Jadi krisis tahun berapa ya? 2010 apa ya? Jadi mahasiswa mengambil topik skripsi tentang saham perusahaan yang ternyata yang mau bangkrut. Menarik, sahamnya dia makin nggak tahunya itu mendekati tahun 2010 itu ternyata dia tutup. Kalau sudah dia bangkrut, nilai sahamnya berapa? Ya sudah enggak. Karena dia nanti kewajiban ini sudah harus dibayarkan. Makanya kemarin Garuda ditutup dulu, dihentikan perdagangannya. Dari 400 sekarang tinggal 60 rupiah. Bayangin itu. 400, jadi tinggal berapanya? Hanya dihentikan dulu. Ini sudah diaktifkan lagi karena dengan harapan apa? Kinerja sudah bagus kan ini. Dapat dorongan naik gaji. Oh, terus ini bersama dengan ini moga-moga segera naik, tapi sehari sekarang masih di posisi 70 bergerak dengan masih karena investor masih ragu kan? Karena kalau dihentikan saya nggak bisa jual, nggak bisa beli, udah berhenti. Terus kalau tiba-tiba terus dinyatakan bangkrut, dapat apa? Tidak susah. Mungkin yang besar-besar pas itu aja nggak tahu dapatnya gimana, karena apa? Kewajibannya harus dipenuhi dulu, utang-utangnya dilunasi. Untuk utang ternyata sudah habis. Maka obligasi akan lebih bagus daripada saham dari segi risikonya. Tapi hasilnya kan juga kecil. Tapi sudah lumayan lebih tinggi daripada deposito kayaknya. Dan sepertinya kadang dengan deposito hampir dekat-dekat itu. Apakah deposito juga aman? Ya enggak, kalau perusahaannya banknya bangkrut ya kita sulit dapat uang. Oke, ini terkait ilustrasi nanti dengan ilustrasi di sini apakah akan mencari. Tadi silakan nanti Anda hitung durasinya, coba apakah benar di daerah dekat-dekat situlah yang dikatakan sebagai optimal untuk kita megang. Nah, kalau tadi kita ini kan untuk imunisasi, di sini ada sekarang ada tambahkan ini gunakan apa yang continuousnya deltanya itu immunization. Nah, ini akhirnya kan di contoh 11.6 ini yang kaitannya dengan Reddington immunization. Nah, inilah yang di contoh 11.16 ini maunya adalah sudah menggunakan strateginya si Reddington itu. Sekarang untuk yang lebih ini more general model, kalau yang tadi kita pelajari sudah melibatkan probability apa belum? Sejak mulai bab 1 sampai sudah melibatkan probability belum? Nah, kalau kita sudah masuk ke sini, ini yang nanti kenapa finance itu akhirnya jadi harus disiplin ilmu yang ternyata matematikanya jadi cukup tinggi. Jadi mungkin kalau Anda perhatikan, ini sering saya sebut X-nya matematik. Ini matematik, X-nya statistik. Tahu bedanya apa? X-nya matematik adalah namanya variabel. Dari segi namanya sudah berbeda kan? Ini variabel apa? Ini adalah fungsi dari, jadi dia merupakan fungsi. Ini adalah sudah menyebabkan ini integral primer, ini sudah jadi integral base. Ini tidak terpengaruh oleh waktu kan? Pada saatnya diganti jadi ini. Ini yang namanya adalah stokastik.
Ini finance kebanyakan mainnya di sini. Ini statistik, ini stokastik, dan di sini integrasi sudah garansi. Jadi yang itu duplik. Itu hebatnya orang matematik yakin banyak teori integral ternyata ya kan itu dibuat ratusan tahun yang lalu. Si itu sama itu bikin, duplik bikin karena berapa ratus tahun yang lalu. Yang duplik katanya orang perantau. Kok bisa bikin kayak gitu? Konstruksi integralnya berbeda. Nah, inilah pada saat ini kita sudah melibatkan aspek probability di sana. Jadi sering ada nyebut jadi apa? Ini kan apa namanya? Kita matematika keuangan. Mungkin ganti statistika keuangan, lama-lama stokastika keuangan. Artinya apa? Ini seri 1 namanya matematika keuangan, ada mata kuliah lagi namanya statistika keuangan, setelah itu masuk ke di sini kita tadi nggak melibatkan data kan sebenarnya belum ada kan itu apa-apa disebut ada ketemu R-nya I-nya sekian ini. Baru kemarin saya minta mencari kita mulai data-data dari obligasi. Tapi hanya dari persamaannya aja kan. Ini harga obligasinya, kuponnya, N-nya, maka I-nya bisa dihitung. Itu kan masih matematik. Kalau matematik kan pokoknya diketahui sini, dicari sini, ya oke lah, di persamaannya kan ada. Karena harga obligasi masih dinyatakan sebagai suatu persamaan kan. Yang melibatkan apa? I, N, dan R ya, R sama F ada di situ. Nah sekarang kalau kita mulai melibatkan ada yang namanya sering disebut sebagai proporsi atau ininya karena proporsi sering ini kan sebagai apa kearahkan peluang. Maka disinilah kita mulai muncul bahwa P1 tambah P2 harus sama dengan 1. Maka kalau kita lihat antara persamaan yang pertama ini yang di K1 ini sudah dilibatkan ada P1, P2. Ini sebagai probability. Maka di sini sudah memunculkan, nah probability adalah nilainya antara 0, 1, sering dijadikan sebagai. Nah, tapi kan langsung sudah tamat kan, karena ini judulnya nanti ini adalah matematika kuat, jadi ini sekedar nyicipin aja. Kalau ingin lebih jauh berarti masuk bab stochastic approach to interest. Nah, harusnya ada seri 2-nya. Jadi ini kalau ini matematika keuangan sebenarnya bisa bergerak ke statistika keuangan supaya kita mulai banyak main data, setelah itu baru stokastika keuangan. Saya makanya pertama baca ini nggak menyangka bahwa integralnya jadi lebih tinggi lagi. Jadi waktu saya kerja masih di apa yang tadi otomatis dengan namanya adalah persamaan partial differential equation. Gara-gara di file ini jadi seperti ini. I, D, E. Partial integral differential equation. Sudah pernah baca? Kalau ini mungkin sudah. Tapi yang itu saya juga ketemu gara-gara masuk file dan juga nggak nyangka sebelumnya. Jadi S3 saya terpaksa harus ini. Ya gara-gara masuk wilayah yang saya nggak tahu. Hanya belajarnya ya atau kita kan nabrak sana sini kan namanya atau tidak kan katanya nabrak sana nabrak sini akhirnya syukurlah kalau ketemu gitu kan. Jadi kalau yang apa lalu untuk masuk ke finalnya adalah nanti adalah akan belajar tentang apa stokastik ini kan ya. Jadi makanya ya sebenarnya saya ini ada mata kuliah pemodelan finansial itu ya sebenarnya tadi saya tidurkan kepada saya tidurkan sambil lagi yang statistik tadi karena saya ingin lagi yang lama juga tidak muncul karena apa kita krisis dosen itu adalah rancangan percobaan.
Kan sekarang banyak orang sering coba-coba kan, tapi tidak dirancang. Makanya sering ada iklan anak untuk coba-coba, kan? Padahal kita nggak tahu anak kita sendiri untuk percobaan. Ke dokter ini dikasih ini tidak, bukan ini nggak boleh kalau ini nggak tahu, pindah lagi ke sini. Oh itu buah-buah berani. Seolah kayak dokter itu beda ilmunya kan. Artinya sama kan. Maka ada dokternya baik, oh ya ini masih bisa dipakai. Saya tambahin ini ya, masih lumayan. Sama nama, sama. Gara-gara beda perguruan tingginya kan. Tapi kalau itu dia masih saya ke dosen mungkin masih ada sebagian bisa ada yang maka rancangan percobaan kita nggak tutup. Ingin melihat karena berapa kita melakukan kajian treatment. Ini saya juga melakukan percobaan kan. Saya ada sebelumnya nggak seperti ini. Nggak ada beberapa dulu kan. Nggak saya dulu aja. Selain itu zaman pertama pakai OHP plastik itu. Lebih awal lagi malah cuma ngajar pakai papan. Belum ada OHP. Kapur lagi. Sampai kadang wajahnya harus putih. Sedangkan masih enggak putih, tulang putih dan gara-gara tulang sari enggak. Nah, waktu saya pakai slide, saya misalnya punya bukunya nggak pernah ada dibuka, kalau nggak saya kita buka. Maka kadang paling enak, contoh soal satuan dari soal pun ada yang nggak tahu. Tapi buku itu nggak pernah dibuka gara-gara dia ada slide-nya. Tapi pada saat juga ya ujian open book, saya keluarkan contoh-contoh apa yang terjadi. Mereka langsung persis dengan contoh soal. Padahal saya ganti datanya satu aja dia nggak tahu. Kan datanya ada berapa ya? Kita masih pakai kalkulator 20 atau berapa? Saya ganti satu dia nggak lihat kan? Wah ini kok sama persis dengan contoh soal di buku. Itu ya saya sampai sudah balik. Waktu saya datang di ruang kan, nggak tega lihat itu sebetulnya. Hati-hati tetap nggak sadar mereka. Jika saya ganti satu, akibatnya apa? Hitungannya tidak berubah. Wah, pada diskusi itu contoh soal di buku. Asal. Wah, kalau ditulis itu. Satu data tiga sudah nggak lihat. Kalimat yang lain masanya sama kan ceritanya. Kalau dulu kadang diganti itu kan ada kata normal sama enggak saja, kadang sudah ada yang enggak. Jadi bapaknya sudah ganti harus satu. Nah sekarang malah saya berani ujian langsung terbuka, Anda boleh mengakses kemana saja. Nah makanya bisa besok saya bebaskan nyari salah satu obligasi kok ada, saya juga FR 79 kok bisa sama ya dia sama persis semua. Ya kalau FR berapa saya bawa. Ada kemungkinan tak salah tapi semoga aja di situ ya dengan saya usahakan saya sibukkan semoga nggak terjadi gitu lah. Tapi mungkin aja. Tapi ada juga yang cuma bingung ke sana, malah juga ada yang kosong gitu. Terus dia terbuka, terus dia sampai bingung gitu. Karena semua sibuk, ditanya diam semua, nggak ada yang bantu. Karena kalau yang ini kan sudah saya sharekan antar ini kan, karena sebetulnya kalau yang biasa itu kan rapor nggak mungkin kan, saya buatkan semua ini. Jadi ada yang ternyata nggak pernah mengerjakan tugas. Pada saat itu kan dia nggak punya kan arsip. Benar-benar mau lihat temen nggak bisa kan. Kalau ini kan sepahit-pahitnya Anda masih bisa oh yang contoh itu kayaknya teman saya yang mana lihat lah gitu. Tapi hati-hati besok jangan terlalu asik nonton YouTube-nya. Kalau dengerin itu sudah ketinggalan, makanya kita skip untuk pilih yang pas. Cara kerjaannya apa? Nanti malah kelamaan lihat di rekamannya itu. Nah rekamannya nanti kalau pas sambil belajar aja. Ya pas di ujian, nah nanti kehabisan waktu pada saat
Karena nanti untuk tetap yang saya lihat overlead-nya dulu, walaupun Anda masih mengatakan ini saya hitung di sana itu. Kayak dulu ada yang kalau waktu zamannya ujian nasional kita apa? Ada kertas buram kan? Ada nomor 2 jawaban di kertas buram. Saya suruh nyari sendiri itu. Yang mana ini jawaban itu? Ya tetap beda kan? Saya minta ongkos kan? Ya saya reduksi jadinya kan? Nah, dia nyuruh-nyuruh saya suruh lihat kertas buram. Ya, yang saya lihat itu di lembar, dan lembar utamanya tetap di overlay-nya itu adalah boleh lagi. Jika kalau saya ingin lihat lebih detail, saya usahakan tetap semua yang saya tanyakan ditaruh di overlay karena lembar jawabannya di situ lembar jawaban utama. Kalau terpaksa tulisan tangan, segera di scan. Nggak tahu ada scan pakai HP sekarang kan juga cepat kan itu. Terus di upload. Ya, saya tetap nanti saya dapat kiriman lembar jawaban kan itu kertasnya tetap masih dikirim biasanya versi ya nggak apa-apa. Kadang nggak saya lihat tadi. Karena saya sudah sepakatannya dari soal di bawah ya oke lah. Kadang nggak saya buka. Tapi kalau saya lagi misalnya ya lagi berbaik hati saya buka itu, oh ini kayaknya nggak sempat pindah ke opening masa di opening. Tapi kadang di opening nggak ada, di situ ya nggak ada. Oke, sampai sini ada yang tanya, jadi nanti soal juga dicoba ya di beberapa untuk karena di kuliah terakhir jadi sudah nggak ada apa presentasi, nanti silakan taruh di overleaf-nya untuk apa supaya pada saatnya juga sekali lagi tetap tugasnya selalu paketnya 3-in-1 ya. Ada contoh soal, ada tugas kontekstualnya. Durasi di IBB ada nggak di website IBB durasi? Di sana adanya cuma apa? Kupon, sama harga obligasinya kan. Durasi nggak pernah dihitung, konveksiti nggak pernah dihitung. Nah coba nanti dicek apakah benar pada saat di durasi itu adalah sebaiknya saatnya kita akan melepas si obligasi. Kalau tadi katanya apa? Kita menghold obligasi sebaiknya ya imun itu pada saat posisi di durasi itu lah. Tapi setelah itu dia akan mulai bergerak di titik itu ya. Maksud sebenarnya harga obligasi bisa fluktuatif itu. Kayak itu sebenarnya juga bisa enggak, tapi waktu itu dari yang saya pakai itu kesimpulannya ada di situ. Tapi apakah masih bertahan? Karena sekali lagi durasi apa? Berubah terus kan itu. Setelah bayar kupon, durasinya berubah lagi. Setelah bayar kupon, durasinya berubah. Dan bisa juga di posisi pas, kan tadi gambarnya berupa kayak gini kan, terus kayak gini kan. Nah pas di sini gimana? Kan juga dia ada perubahan kan. Di antar pembayaran kupon pun dia bisa berubah. Nah, yang kita mengatakan itu kalau seolah kita oke, kalau saya 10 tahun nanti mungkin sekitar 6-7 tahun tidak akan saya Bapak sudah menikmati kupon berapa kali? 7 kali, 6 kali. Apakah di situ benar yang sudah paling bagus? Nah, tergantung jenisnya kan otomatis di situ. Nah, selama ini asumsinya kan kita waktu ngitung durasi tadi, I-nya seolah tetap kan sejak kita awal ini. Karena rumusnya tadi apa? Turunkan adalah I-nya adalah I yang sudah turunkan. Padahal I-nya sendiri dia berubah. Jadi bukan I-nya ini, tapi I-nya tergantung apa? Waktu. Nah, inilah yang di belakangnya tadi ini namanya apa? Stochastic approach to interest. Jadi suku bunganya adalah stochastic, tapi kita kan nggak masuk ke situ. Nah, ini apa? Karena kadang ini terlalu kalau sampai sini sebenarnya bagus juga. Ya mungkin nanti di edisi berikutnya sini kayaknya juga menarik. Jadi walaupun sudah mulai melibatkan aspek waktu itu dilibatkan.
Nah, ini sampai nanti ada log normal. Model ini sudah rasa statistiknya mulai asah di sini. Nah, ini yang log normal ini adalah salah satu ini kan yang memodelkan pertama menggunakan ini yang dapat Nobel dia. Satu namanya disebut di sini enggak. Terus juga bisa juga menggunakan moving average dan binomial. Ini cukup panjang juga deh. Nah, ini sebenarnya nanti kondisi stokastik model. Nah, ini di kuliah yang pemodelan finansial saya berikan yang ini. Tapi kemarin kayaknya mau diistirahatkan yang semester. Nanti banyak beberapa model yang muncul di sini. Ya, oke, saya kira untuk sementara ini silakan ada yang tanyakan? Ya. Overlay untuk Oh iya, untuk UAS-nya. UAS namanya ya. Tetapi ada tahunnya juga ya di depannya ya supaya apa? Saya mudahkan. Jadi ini ya 2023 UAS terus namanya ya. Oh, nama mata kuliahnya. Ini nama singkatannya Matkul ya. Terus ini nomor mahasiswa sama nama ya. Pokoknya lengkap itu ya yang apa? Nomor mahasiswa dan nama ya. Nah, silakan terus share ke saya ya. Nah, untuk bikin yang tugas lebih enak setelah selesai ujian, baru Anda melakukan apa? Copy, terus rename, tinggal depannya ditambah ya Pak. 2023 tugas UAS. Jadi kalau yang untuk tugas UAS-nya ini tugas UAS ya. Terus ini sama. Maka lebih enak langsung copy, terus di rename, tapi jangan sampai itu yang di rename malah jadi nggak punya UAS-nya. Jadi cukup copy dulu baru di rename. Otomatis apa? Nggak perlu mindahin kan? Nah itu kemarin kelihatannya kalau itu tinggal nambah. Kalau misalnya sudah selesai semua ternyata saya sama nggak ada tambahan lagi ya sudah kan? Udah dapat 100 kok sama 100 sudah selesai. 2 jam bisa selesai ya sudah. Tapi jangan sampai ada kayak bikin lagi itu kelamaan. Berarti ownernya sekalian juga ke Bapak. Iya, karena nanti saja akan saya ubah jadi read only pada saat sudah. Kalau ada yang saya lupa belum ubah, ada yang nekat melakukan perubahan, ya termasuk kena penalti ya. Wah ini, wah berarti lupa belum ubah read only. Wah kesempatan saya makin nambahin lagi. Malah nanti kan ada historinya ya. Hati-hati tuh historinya ada. Langsung dibayar. Iya, kan ada ini ya histori. Ya, saya masih berusaha connect lagi, Pak. Oh, belum. Tadi emailnya sudah masuk belum? Iya, sudah aku nggak tahu apa. Sudah buka emailnya belum? Pastinya dari yang saya emailnya. Kan saya yang ngirim. Iya. Message-nya dari Message-nya dari di overlay-nya kan ada masuk overlay dulu jalan. Masuk overlay kan. Di overlay-nya terus nanti kan ada ini kan. Iya. Yang kayak saya kalau menerima apa invite dari Anda saya harus lewat di overlay masuk overlay dulu. Terus dimasukkan di all project-nya. Jadi di request akan muncul yang belum di ada enggak? Pokoknya belum masuk ini.
Saya nungguin. Itu di tadi Pak. Itu di Oke, tadi. Coba coba satu apa khusus yang media sosial ini kan. Yang lainnya sudah berhasil kan? Ya oke, ini mumpung oke mungkin